Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dokter Inspirasi. Bagaimana kabar Anda pemirsa Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada? Semoga saja Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, hari ini saya akan bahas mengenai bagaimana perbedaan mengajar anak SD, SMP, dan SMA dan sederajatnya. Kita akan bahas sesaat lagi. Ya. Kita akan coba bahas tentu bagaimana cara mengajar ya. Ini bagi calon guru atau seorang guru untuk mengajar anak SD, SMP, SMA, anak MI, MTS ataupun MA. Nah, ini memiliki satu buah perbedaan yang tentu sangat signifikan untuk kita bahas seperti ini ya, dan sangat penting untuk Anda ketahui kawan-kawan semua. Ya, di mana seorang anak SD, kita coba akan bahas ya. Coba kita introspeksi dulu ketika Anda masih SD, SMP, dan SMA. Tentu ketika anak SD ya, masuk sekolah dan belajar kelas 1, banyak sekali ketakutan-ketakutan dia terhadap orang lain. Maka seorang guru itu wajib memberikan trust, kepercayaan kepada dia bahwa di sekolah ini sangat ramah, bahwa di sekolah ini adalah sekolah yang sangat nyaman untuk dia belajar, seperti itu. Bukan wahana yang menakutkan siswa-siswinya. Itu ya teman-teman semua. Dimana ketika mengajar SD, nah ini dia, menjadi seorang guru SD, kita harus mampu berekspresi dengan baik kepada siswa kita. Kita tidak boleh flat ketika menyampaikan materi pembelajaran. Di mana SD itu dia paling suka bernyanyi, bermain, tertawa, senang-senang, dan endingnya bahagia. Yang tidak mereka sadari bahwa mereka itu sedang belajar. Ya, jangan sampai pembelajaran itu dianggap satu buah beban bagi siswa kita, lalu akhirnya siswa kita tidak nyaman dan trauma dalam belajar. Itu ya. Jadi kita harus menghadirkan pembelajaran yang ekspresif dan menyenangkan, senyum, ekspresif dengan siswa-siswi kita. Anak SD itu selingi dengan nyanyi-nyanyi, dan isi lagunya itu adalah isi yang diubah, dimodifikasi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebenarnya muatannya adalah muatan pendidikan. Gitu. Dan yang paling disenangi adalah oleh anak-anak SD itu adalah ketika gurunya itu melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, dan juga kalau bahasa saya itu adalah dia ngomong dengan siswanya. Maksudnya ada apa? Ada perhatian. Ketika ada anak SD, ya SD itu nggak masalah, ya itu dilakukan coaching, tapi di bagian-bagian yang mohon maaf tidak sensitif, misalnya di belakang seperti itu ya, apalagi sesama jenis laki-laki gitu ya, maka kita sentuh. Nah, Bapak yakin kamu pasti bisa. Nah, Bapak yakin kamu adalah anak yang pintar. Maka di situ ada satu sentuhan di mana dia akan merasa sangat bahagia, dia akan trust kepada gurunya, bahwa gurunya akan menuntut dia kepada satu buah kesuksesan. Dan selanjutnya juga kita tidak boleh kepada siswa anak SD ini itu mendewasakan sebelum waktunya gitu. Jadi saya pernah ada satu kasus di mana mahasiswa saya itu melakukan proses pembelajaran, isi videonya itu adalah isi video pembelajaran sebenarnya tentang perbuatan tercela, namun kontennya itu adalah 17 ke atas. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita harus hadirkan video-video yang tentu sesuai dengan relate dengan umurnya dia gitu. Nggak boleh dengan umur pembelajaran yang umurnya itu tidak sesuai gitu. Nanti dia akan bertanya-tanya lagi selanjutnya apa ya gitu. Ya, jadi siswa SD itu dia senang menggambar, dia senang kalau memang dia ingin bercerita, beri waktu dia untuk bercerita. Ada apa? Nah, ayo cerita. Bapak tungguin yang lain, dengarkan ya. Ada teman kita yang mau bercerita, ayo kita dengerin. Nah, itu proses pembelajaran SD. Ngomong dia, memanjakan dia seperti itu dalam tanda kutip, tidak memanjakan yang berlebihan, tapi memanjakannya adalah kita memberikan ruang nyaman untuk dia, karena seorang guru itu adalah secara tidak langsung menggantikan posisi orang tuanya ketika berada di sekolah. Dan seorang guru juga harus ingat, anggap dia seperti anak atau adik Anda sendiri yang Anda juga tidak mungkin tega kalau dia celaka.
ya. Makanya melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana dengan anak SMP gitu ya? Kalau anak SMP ini kawan-kawan, coba anda renungkan zaman kita SMP dulu, kita paling senang kalau baju kita ini kerahnya itu naik gitu ya. Kalau bajunya tuh keluar tuh keren banget itu. Yang perempuan kalau pakai lip gloss atau pakaiannya itu yang sekiranya berwarna-warni dengan pernak-pernik corak warna yang apa namanya rame gitu, anda pasti senang banget gitu. Kenapa? Karena masa SMP itu adalah masa dia menunjukkan ini loh saya gitu. Ya, menunjukkan jati diri ini loh aku gitu, aku bisa gitu, pengen keren terus. Nah makanya untuk mengajar anak SMP Anda tidak boleh mempermalukan dia ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Contoh, menghukum di depan kelas, berdiri, mempermalukan dia, membentak dia di depan temannya. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena masa-masa SMP adalah masa-masa dia ingin memang begitu, dia menunjukkan ini loh saya gitu. Makanya anak SMP itu paling suka dia kalau belajar itu ketika dia berhasil, aku itu puji dia. Wah keren ya. Kita gambarkan bahwa keren itu adalah ketika siswa itu datang tepat waktu. Keren itu adalah ketika seorang laki-laki itu pakaiannya rapi. Cantik itu adalah ketika dia berpakaian dan menutup aurat. Kita arahkan ke sana. Ya, jangan sampai kita mempermalukan atau menimbulkan satu buah masalah baru dalam hidupnya dia gitu. Memarahi dia, lalu mengatakan hal-hal yang tidak baik, bahkan menyumpahin dia, itu tidak baik. Kenapa? Karena itu Anda sedang menantang dalam dirinya dia, kok saya diginikan ya? Saya akan membuktikan, saya akan melawan. Nah, ini akan menimbulkan sebuah masalah baru sesungguhnya. Ya, jangan sampai muncul hal-hal begitu. Jadi jangan sampai ketika kita mengajar anak-anak SMP itu justru kita keras, memukul, mengancam seperti itu ya, menendang apalagi itu, jangan sampai seperti itu. Sehingga proses pembelajaran itu kita akan menjadikan proses pembelajaran yang juga menyenangkan sesuai dengan takaran umurnya. Dan ingat, anak-anak SMP ini juga tidak mau dia dianggap seperti anak kecil gitu. Jadi anak SMP itu dia tidak mau dianggap seperti anak kecil lagi. Padahal memang sesungguhnya itu adalah masa-masa remajanya dia gitu, yang belum juga dewasa banget kan gitu ya. Tapi dia adalah masa transisi di mana dia ingin menuju ke arah yang lebih dewasa. Ya makanya kita arahkan pelan-pelan, harus lebih sabar, tidak boleh melakukan hubungan-hubungan yang sekiranya mempermalukan dia. Lalu bagaimana ketika melakukan proses pembelajaran SMA? Nah ini adalah pembelajaran yang mandiri. Sudah bisa kita arahkan dia kepada pola pembelajaran yang mandiri kawan-kawan semua. Mandiri dalam arti di sini adalah kita bisa ajak dia berdiskusi, ajak dia untuk mengambil satu buah keputusan, ajak dia untuk dia berdialog, membagi satu buah kelompok diskusi dan melakukan pembelajaran yang mungkin bisa pada masa kontekstual teaching and learning kita dalam melakukan proses pembelajaran. Dia membawa satu proses pembelajaran dari luar ke dalam. Ini bisa kita lakukan. Sehingga sebenarnya masa-masa SMA itu adalah masa-masa dia ingin persiapan menuju menjadi seorang mahasiswa. Ya, dia akan dituntut untuk menjadi orang yang dewasa dan bisa menentukan. Insya Allah kalau masa SMA sih itu rata-rata dia sudah stabil mengatur emosinya. Kamu tetap juga kita kontrol dengan akhlak-akhlak yang baik. Kita jadikan teladan yang baik. Dan ingat, anak SMA itu bisa protes. Dia bisa tes gurunya. Ya, walaupun sebenarnya itu jauh dari kata takzim, tapi inilah fenomena yang hari ini muncul di dunia sekolah gitu ya. Dia mau tes gurunya pintar nggak ya gitu. Gurunya itu memang menjadi teladan yang baik atau enggak ya. Gurunya itu bisa menjadi contoh yang baik atau tidak ya. Nah ini anak SMA bisa melakukan itu kepada gurunya. Maka kita harus menjadi guru yang bisa menjadi contoh dan teladan. Dan yang paling penting kawan-kawan sekalian ya, sobat inspirasi dimanapun Anda berada, ketika kita melakukan touching atau sentuhan kepada anak SD, jangan sesekali Anda lakukan kepada anak SMA, apalagi kepada lawan jenis. Kalau sesama jenis masih mending, artinya itu menjadikan satu buah motivasi semangat ya. Bapak yakin kamu bisa. Sesama laki-laki, kalau sama perempuan jangan sama sekali. Ya, begitupun sebaliknya ada guru perempuan kepada siswa yang laki-laki. Dan yang paling penting adalah menjadi seorang guru SMA itu kita harus tetap bermartabat. Bercanda itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga hilang marwah kita menjadi seorang guru itu hilang karena kita sering bercanda yang berlebihan seperti itu. Karena ingat, menjadi seorang guru itu digugu dan ditiru, dan posisi kita adalah seorang guru menjadi contoh bagi dia. Sehingga jangan lakukan hal-hal yang berlebihan sehingga akan menjadi contoh bagi dia nanti. Bercanda berlebihan, mohon maaf merokok di depan dia di kantin lingkungan sekolah, jangan. Dia harus hindari karena itu jauh dari kata akhlak yang baik. Seperti itu ya. Jadi ketika masa SMA itu adalah masa di mana memang dia bisa menjadi kawan, tapi jangan berlebihan dalam membentuk dia seperti teman kita. Ini yang berbahaya. Ingat, kita masih menjadi seorang gurunya dia.
kita akan menjadi contoh dan role model dalam kehidupan dia. Inilah gambaran singkat dulu bagaimana perbedaan mengajar anak SD, SMP, dan SMA, anak MI, MTS, ataupun MA. Kita akan bahas lagi pada video-video selanjutnya, tentu hal-hal yang menginspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.